Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil imani wal islam wa an'amana bi ni'mati zahirati wal batinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-mu'arrab atau Arabisasi. Mu'arrab secara bahasa adalah isim maf'ul dari fi'il arraba yu'arribu ta'riban. Mu'arrab artinya sesuatu yang dijadikan sebagai bahasa Arab. Adapun pengertian mu'arrab menurut As-Suyuti adalah sesuatu yang orang Arab gunakan dari kata-kata yang ditempatkan di kata lain pada selain bahasanya. Mu'arrab dikenal juga dengan nama ta'rib, dakhil, dan muwallad. Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan mu'arrab dalam Al-Quran. Ada yang menolak keberadaan mu'arrab, ada juga yang menyetujui keberadaan mu'arrab, dan ada juga yang menyetujui dan menghimpun kedua pendapat tersebut. Pendapat pertama menolak keberadaan mu'arrab dalam Al-Quran. Di antara yang berpendapat bahwa mu'arrab tidak ada di dalam Al-Quran adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Ubaidah, Ibnu Faris, dan beberapa ulama lain radhiyallahu anhum yang sepakat untuk menolak keberadaan mu'arrab dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Fussilat ayat 44. Abu Ubaidah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran telah diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa di dalam Al-Quran terdapat bahasa selain bahasa Arab, maka itu adalah pendapat yang mengejutkan. Dan barang siapa yang mengira bahwa bahasa Arab di dalam Al-Quran adalah bahasa rakitan, bahasa amiyah, maka itu merupakan tuduhan yang mengerikan. Ibnu Faris juga mengatakan, jika Al-Quran memiliki sesuatu di dalamnya selain bahasa Arab, itu akan menjadi delusi, membayangkan bahwa orang Arab tidak dapat melakukan hal serupa karena Al-Quran datang dengan bahasa yang tidak mereka tahu. Pendapat kedua menyetujui keberadaan mu'arrab dalam Al-Quran. Berikut adalah ulama-ulama yang sepakat tentang hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Jubair, Aqramah, Atta, dan lainnya dari ahli ilmu, bahwasannya mereka mengatakan dalam banyak literatur mu'arrab di dalam Al-Quran itu dengan bahasa ajam. Para ulama ini juga merespon terkait keberadaan mu'arrab di dalam Al-Quran berdasarkan Quran Surah Yusuf ayat 2, Qur'anan Arabiyyan, bahwa kata-kata sederhana selain bahasa Arab tidak membuatnya bukan bagian dari orang Arab, dan puisi dalam bahasa Persia tidak menyimpang darinya dengan kata Arab di dalamnya. Pendapat ketiga menyetujui dan menghimpun kedua pendapat. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata setelah dia meriwayatkan dua pendapat sebelumnya, dan hal yang benar menurut saya adalah mazhab di mana dua pendapat itu dipercaya oleh semua orang, dan bahwa huruf-huruf ini memiliki asal-usul asing seperti yang dikatakan oleh para ahli hukum, tetapi mereka terpikir oleh orang-orang Arab. Jadi saya menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka dan mengubahnya dari kata-kata non-Arab menjadi kata-kata mereka sendiri, sehingga menjadi bahasa Arab. Kemudian Al-Quran diturunkan dan huruf-huruf itu bercampur dengan huruf-huruf orang Arab. Maka yang berkata itu adalah bahasa Arab, dia benar, dan siapapun yang berkata non-Arab juga benar. Abu Mansur Mauhub Al-Jawaliki berkata, itu karena huruf-huruf ini pada awalnya tidak diucapkan oleh orang Arab. Jadi dia mengatakan yang asli, kemudian orang Arab mengucapkannya dalam bahasa aslinya, kemudian diarabkan. Jadi menjadi bahasa Arab dengan cara diarabkan. Jadi dalam hal ini bahasa Arab asalnya asing dan perkataan ini berlaku untuk semua kedua belah pihak. Lafal-lafal al-mu'arrab dalam Al-Quran. Penelitian atas kosakata asing melihat perkembangan bahasa pada situasi Al-Quran diturunkan dan interaksi masyarakat Arab dengan bangsa asing sebelum turunnya Al-Quran. Namun, kosakata asing tersebut perlu dipahami sebagai kosakata yang telah diserap ke dalam bahasa Arab,
dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dengan melalui arabisasi atau proses perpindahan, perubahan, serta akrab dengan penggunaan masyarakat Arab per-Islam. Dan ketika Al-Quran diturunkan ternyata mengikut sertakan bahasa serapan tersebut ke dalam Al-Quran. Para linguistik menerapkan beberapa prinsip untuk mengetahui lafal-lafal tersebut. Dengan prinsip-prinsip tersebut, keajaman suatu kata dapat diketahui. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu yang pertama, gabungan huruf yang tidak lazim. Yang kedua, menyimpang dari pola dasar pembentukan kata bahasa Arab. Yang ketiga, memiliki banyak variasi bacaan. Dan yang keempat, tidak memiliki indikasi bagian dari derivasi kosakata bahasa Arab. Berikut adalah contoh lafal-lafal al-mu'arrab. Yang pertama, lafal Ibrahim merupakan lafal dari bahasa Suryani yang lafal aslinya Abraham. Kemudian lafal ini mengalami perubahan yang disesuaikan dengan pola bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada lafal Ismail, merupakan lafal bahasa Ibrani dalam bentuk kata Ismail. Lafal ini kemudian mengalami proses ibdal ghair lazim yang mana mengganti huruf shin menjadi huruf sin. Al-mu'arrab di era modern. Bahasa Arab modern dimasukkan dari bahasa Inggris, Jerman atau bahasa internasional lainnya, seperti kata al-fiziya'u yang berasal dari bahasa Inggris yaitu vezek. Kata ini diarabkan oleh orang Arab ke dalam lisan mereka yang mudah, kemudian dikonversikan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa mereka, karena jika diterjemahkan dengan ilmu alam, maka terjemahannya tidak mudah, dan solusinya adalah dengan diarabisasi kata tersebut sesuai dengan kata aslinya, supaya tidak membuang makna yang tersirat di dalamnya. Maka jadilah suatu kata tersebut dalam bahasa Arab. Inilah yang dinamakan arabisasi. Perubahan yang terjadi pada lafal-lafal saat diarabisasikan. Perubahan bahasa Arab tidak hanya berhubungan dengan aspek linguistik, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti sosial linguistik, antropologi linguistik, psikolinguistik, konteks sosial, ekonomi yang melatar belakangi suatu perubahan. Menurut para ahli, terjadinya perubahan bahasa tidak dapat diamati karena proses perubahan tersebut terjadi dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh peneliti. Namun, bukti adanya perubahan bahasa itu dapat diketahui terutama pada bahasa-bahasa yang telah memiliki tradisi tulis dan mempunyai dokumen tertulis dari masa lampau. Begitu pula bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Arab. Masuknya mengalami perubahan yang sangat panjang terjadi dalam proses sejarah secara alamiah. Dalam kajian linguistik yang mempengaruhi perubahan bahasa adalah aspek fonologi, kemudian aspek morfologi. Kesimpulannya, al-mu'arrab merupakan hasil proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Arab yang dilakukan oleh penuturnya yang fasih melalui proses secara bertahap. Para linguistik menerapkan beberapa prinsip untuk mengetahui lafal-lafal al-mu'arrab. Yang pertama, gabungan huruf yang tidak lazim. Yang kedua, menyimpang dari pola dasar pembentukan kata bahasa Arab. Yang ketiga, memiliki banyak variasi bacaan. Dan yang keempat, tidak memiliki indikasi bagian dari derivasi kosakata bahasa Arab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.